Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Firbaet. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi mengenai prinsip-prinsip pembelajaran abad 21. Terdapat 4 prinsip pokok pembelajaran abad 21, yaitu yang pertama, instruction should be student-centered. Yang kedua, education should be collaborative. Yang ketiga, learning should have context. Dan yang keempat, school should be integrated with society. Prinsip yang pertama adalah instruction should be student-centered. Pembelajaran seyogianya menggunakan pendekatan yang berpusat pada peserta didik, di mana peserta didik ini sebagai subjek pembelajaran yang akan secara aktif mengembangkan minat dan juga potensinya, secara aktif meningkatkan pengetahuan, potensi, dan juga keterampilannya sesuai dengan kapasitas dan tingkat perkembangan berpikirnya, dan akan diajak pula berkontribusi untuk memecahkan masalah-masalah nyata yang terjadi di masyarakat. Oleh karena itu, siswa tidak lagi dituntut untuk mendengarkan dan juga menghafal materi pelajaran yang diberikan oleh guru, tetapi berupaya mengkonstruksi pengetahuan, keterampilannya sesuai dengan kapasitas dan tingkat perkembangan berpikirnya sambil diajak berkontribusi untuk memecahkan masalah-masalah nyata yang terjadi di masyarakat. Hal ini bukan berarti guru akan menyerahkan kontrol belajar secara sepenuhnya kepada peserta didik, akan tetapi intervensi guru masih tetap diperlukan. Guru berperan sebagai fasilitator yang berupaya membantu mengaitkan pengetahuan awal yang telah dimiliki peserta didik dengan informasi baru yang akan dipelajarinya. Memberi kesempatan peserta didik untuk belajar sesuai dengan cara dan juga gaya belajarnya masing-masing, dan mendorong peserta didik untuk bertanggung jawab atas proses belajar yang dilakukannya. Prinsip yang kedua adalah education should be collaborative. Peserta didik harus diajarkan untuk bisa berkolaborasi dengan orang lain yang berbeda latar budaya dan juga nilai-nilai yang dianutnya. Peserta didik perlu didorong untuk bisa berkolaborasi dengan teman-teman di kelasnya dalam menggali informasi dan juga membangun makna, menghargai kekuatan dan talenta setiap orang, serta bagaimana mengambil peran dalam menyesuaikan diri secara tepat dengan mereka. Sekolah, termasuk di dalamnya guru, seyogianya dapat bekerja sama dengan lembaga pendidikan ataupun guru lainnya di berbagai belahan dunia untuk saling berbagi informasi dan pengalaman tentang praktik dan juga metode pembelajaran yang telah dikembangkannya, dan kemudian akan bersedia untuk melakukan perubahan metode pembelajarannya agar menjadi lebih baik lagi. Prinsip yang ketiga adalah learning should have context. Materi pelajaran perlu dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari peserta didik, karena pembelajaran tidak akan berarti banyak jika tidak memberi dampak terhadap kehidupan peserta didik di luar sekolah. Guru perlu mengembangkan metode pembelajaran yang memungkinkan peserta didik terhubung dengan dunia nyata. Guru juga perlu membantu peserta didik agar dapat menemukan nilai, makna, dan juga keyakinan atas apa yang sedang dipelajarinya, serta dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Prinsip yang ketiga adalah learning should have context. Materi pelajaran perlu dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari peserta didik, karena pelajaran tidak akan berarti jika tidak memberikan dampak terhadap kehidupan peserta didik di luar sekolah. Guru perlu mengembangkan metode pembelajaran yang memungkinkan peserta didik terhubung dengan dunia nyata. Guru juga perlu membantu peserta didik agar dapat menemukan nilai, makna, dan juga keyakinan atas apa yang sedang dipelajarinya, serta dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Prinsip yang keempat adalah school should be integrated with society. Sekolah seyogianya dapat memfasilitasi peserta didik untuk terlibat dalam lingkungan sosialnya dalam upaya mempersiapkan peserta didik menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Peserta didik dapat dilibatkan dalam berbagai pengembangan program yang ada di masyarakat seperti program kesehatan, pendidikan, lingkungan hidup, dan lain sebagainya. Selain itu, peserta didik perlu diajak pula untuk mengunjungi panti-panti asuhan untuk melatih kepekaan empati dan kepedulian sosialnya. Dengan kekuatan teknologi dan juga internet, peserta didik saat ini bisa berbuat lebih banyak lagi, di mana ruang gerak sosial peserta didik ini tidak lagi hanya di sekitar sekolah atau tempat tinggalnya saja, tetapi dapat menjangkau lapisan masyarakat yang ada di berbagai belahan dunia. Itulah beberapa prinsip-prinsip pembelajaran pada abad 21.
Penting bagi seorang pendidik untuk dapat mengetahui dan menerapkan prinsip-prinsip tersebut dalam proses pembelajaran agar output hasil belajar yang diinginkan dapat tercapai. Terima kasih sudah menyaksikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.